Haleluya, puji Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kasih karunia, kemurahan Tuhan kami boleh alami sampai saat ini. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Mari Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu. Berfirmanlah bagi kami. Kuatkan kami yang lemah, sembuhkan kami yang sakit. Kami siapkan hati kami untuk dengarkan firman-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita ada di minggu yang pertama di bulan Mei. Tidak terasa kita sampai pada bulan Mei ini karena kemurahan Tuhan. Mari kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Allah. Kita buka di dalam Roma pasal yang ke-12, mulai ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Firman Allah berbunyi demikian. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bapak, Ibu, Saudaraku, jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah pada kesempatan saat ini berbicara tentang sabar dalam kesesakan. Di dalam Roma pasal yang ke-12, kalau kita perhatikan mulai ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-21, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul di situ nasihat untuk hidup dalam kasih. Nah, di dalam
Roma pasal yang ke-12 ini berbicara tentang aplikasi kasih di dalam kehidupan sehari-hari. Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Roma bagaimana mengaplikasikan kasih itu di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudara-saudara, sehingga di ayat yang ke-9 dia definisikan kasih itu adalah jangan pura-pura. Kemudian ayat yang ke-10, kasih itu adalah saling mendahului. Kasih itu adalah saling menghormati. Kemudian di ayat yang ke-11 dia katakan layanilah Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Dan dikatakan jangan sampai kerajinan kita menjadi kendor. Kemudian di ayat yang ke-12 Rasul Paulus menasihati kita, firman Allah menasihati kita untuk kita tetap bersukacita dalam pengharapan, sabar di dalam kesesakan, dan bertekun di dalam doa. Nah, kesempatan pada pagi hari ini kita akan perhatikan di situ tentang sabar dalam kesesakan. Sabar dalam kesesakan. Saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan kesesakan? Kesesakan mempunyai arti sama dengan tekanan, sama dengan keadaan yang sukar, sama dengan keadaan yang berbahaya. Makanya Paulus katakan kita harus sabar dalam tekanan, sabar dalam kesesakan. Kalau kita perhatikan hari-hari ini, kita harus mempunyai hati yang sabar menghadapi situasi persoalan. Hari-hari ini Tuhan memberikan pelajaran kepada kita untuk kita bersabar di dalam kesesakan, untuk kita bersabar di dalam tekanan. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan memperhatikan pelajaran apa yang kita akan ambil dari pembacaan firman Allah pada pagi hari ini, yang kita akan fokuskan di dalam sabar dalam kesesakan. Yang pertama, saudara-saudara, mari kita perhatikan di dalam 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Firman Allah berkata demikian. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ayat 13. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Yang pertama kita melihat di sini adalah orang percaya, saya dan saudara akan mengalami yang namanya kesesakan. Firman Allah katakan, jangan kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu. Saudara-saudara, kita harus sabar. Kita harus mengerti dan paham bahwa ada tantangan, ada ujian yang tiba-tiba seakan-akan datang dalam hidup kita. Tetapi saudara-saudara, firman Allah katakan di ayat yang ke-13 di 1 Petrus 4 ayat yang ke-13, apa tindakan kita? Kita harus bersukacita. Dikatakan sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami penderitaan, kita harus percaya bahwa ada berkat lewat penderitaan.
Firman Allah katakan bahwa kita harus bersukacita, kita harus bergembira. Karena ketika waktu Tuhan menyatakan dalam kemuliaannya, kita ambil bagian di dalamnya, saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin banyak tantangan ujian. Saudara mungkin berkata, hari-hari ini ketika saudara semakin dekat dengan Tuhan, ada waktu saudara semakin dekat dengan Tuhan, semakin banyak tantangan, semakin banyak yang kita alami, persoalan silih berganti. Tetapi saudara-saudara, itulah ujian kita, ujian iman kita, bagaimana kita mau semakin dekat dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita lihat contoh di dalam Alkitab. Ada satu orang, satu pribadi begitu dekat dengan Tuhan. Dia memiliki gaya hidup, bahkan karakternya, sikapnya adalah selalu menyenangkan hati Tuhan. Dan saudara-saudara, dia tidak lepas dari penderitaan, yaitu Ayub. Coba kita lihat bagaimana Ayub, saudara-saudara. Ayub pasal 1 ayat 1 dikatakan, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudara perhatikan di situ bagaimana Ayub ini. Pertama, dia orang yang saleh. Kemudian jujur. Ia takut akan Allah, menjauhi segala kejahatan. Tetapi toh dia tidak lepas yang namanya penderitaan. Tuhan izinkan dia mengalami satu persoalan yang begitu besar. Harta bendanya, apa yang dia miliki habis. Bahkan anak yang dia miliki meninggal, saudara-saudara. Apa yang Ayub katakan ketika istrinya berkata di Ayub pasal 2 ayat yang ke-9, firman Allah berkata demikian, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ayat 10, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara perhatikan, begitu Ayub sangat mengasihi Tuhan. Dia percaya apa yang dia alami, Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Dan dikatakan firman Allah, ketika dia mengalami keadaan yang buruk, dia dikatakan Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Ayub begitu luar biasa. Tuhan izinkan dia mengalami masalah. Tetapi saudara-saudara, Tuhan ingin melihat imannya, kesetiaannya kepada Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Saudara hari-hari ini mungkin mengalami satu kesesakan. Mungkin saudara berkata, beban saya begitu berat. Saudara-saudara, orang-orang juga yang di luar sana juga mengalami seperti apa yang kita alami. Dan kita sebagai anak Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan tidak akan meninggalkan saya dan saudara. Kemudian kita perhatikan saudara-saudara. Yang kedua, pelajaran apa di dalam kata bersabar dalam kesesakan? Yang kedua, kita harus sabar dalam penderitaan. Saudara-saudara, kata sabar itu artinya bertahan dalam iman yang teguh. Yang kedua, kata sabar adalah menanggung penderitaan dengan tenang, dengan berani. Terkadang respon kita ketika kita mengalami satu penderitaan, kita seakan-akan mulai hilang semangat.
kita seakan-akan menjadi lemah. Akhirnya kita memiliki sikap yang pesimis. Saudara mungkin berkata, ya sudah, memang sudah nasib seperti ini. Saudara sudah mulai bersungut-sungut. Nah, hal ini sudah bertentangan dengan firman Allah. Tuhan mau supaya kita mengucap syukur. Makanya ada firman Allah berkata, mengucap syukur dalam segala hal. Karena itulah yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Kita harus percaya bahwa ketika kita mengalami penderitaan, mengalami kesesakan, Tuhan mau supaya kita memiliki sikap yang sabar. Sabar menanggung segala sesuatu. Firman Allah katakan, jangan sampai kita jauh dari hadapan Tuhan. Alkitab berkata, kita harus sabar. Bertahan walau susah. Bertahan walau sakit. Bertahan walau kita terkadang sudah tidak mampu. Tetapi ketika kita tidak mampu, Tuhan datang memberikan kekuatan kepada kita. Makanya Rasul Paulus katakan, ketika dia lemah, di situ dia melihat kuasa Tuhan terjadi di dalam hidupnya. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang kedua adalah kita harus sabar dalam penderitaan. Dan yang ketiga, saudara-saudara, kesesakan atau penderitaan tidak akan melebihi kekuatan kita. Mari kita buka, saudara-saudara, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat 13, firman Allah berkata demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara-saudara, penderitaan tidak akan melebihi kekuatan kita. Firman Allah berkata, Allah kita adalah Allah yang setia. Ketika kita dicobai, dikatakan Ia tidak akan membiarkan kita. Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Saudara-saudara, Tuhan akan memberikan kita pertolongan. Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Hari-hari ini mungkin saudara berkata, sudah tidak ada jalan lagi. Apalagi yang harus saya buat? Percayalah, di dalam Yesus ada jalan keluar. Di dalam Yesus ada pertolongan. Ketika kita angkat tangan, Tuhan turun tangan menolong kita. Ketika kita berserah kepada Tuhan, kuasa Tuhan akan bekerja di dalam kita dan akan memampukan kita menghadapi setiap tantangan hidup ini. Nah, saudara-saudara, sebesar-besarnya masalah, masih ada Tuhan Yesus yang lebih besar dari segala-galanya. Yesus lebih besar dari masalahmu. Yesus lebih besar dari persoalan kita. Kita punya Allah yang besar, Allah yang sanggup menolong kita. Makanya firman Allah katakan, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Mungkin saudara berkata, persoalan saya besar. Tetapi saya mau katakan pada kesempatan ini, persoalanmu besar, tetapi Yesus lebih besar dari persoalan saudara. Yesus sanggup, Yesus akan memberikan jalan keluar dan akan memberikan pertolongan kepada kita pada waktunya. Makanya saudara-saudara, kita harus bersabar dalam kesesakan ini. Yesus sanggup menyelesaikan persoalan kita. Dalam kita menghadapi masalah, pasti ada jalan keluar. Yesus adalah jawaban dari segala persoalan kita. Yesus sanggup menjawab segala masalah kita. Ketika kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, ketika kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan mengangkat kita. Nah, saudara-saudara,
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, gembok diciptakan, dibuat, pasti ada kunci yang akan membukanya. Artinya saudara-saudara, tidak ada pintu yang tertutup di dalam Tuhan. Tuhan akan membuka pintu bagi saya dan saudara. Caranya Tuhan dengan cara yang ajaib. Terkadang Tuhan bisa memakai orang lain. Terkadang Tuhan bisa memakai segala cara untuk menolong, untuk memberikan kita jalan keluar. Asalkan kita tetap setia, berharap sungguh kepada Tuhan. Saudara-saudara, setiap masalah pasti ada jalan keluar. Jangan menyerah, tetap semangat. Makanya Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11 tadi dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan kamu kendor, jangan kerajinan kita, jangan sampai kendor, jangan sampai kita hilang semangat untuk berdoa, hilang semangat untuk baca firman Allah, hilang semangat untuk menyembah kepada Tuhan. Tetapi biarlah roh kita menyala-nyala untuk kita melayani Tuhan. Saudara-saudara, mari kita mau melayani Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Saya percaya segala persoalan kita, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Ketika kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan tidak akan membiarkan saya dan saudara. Nah, dikatakan yang terakhir, saudara-saudara, pelajaran apa yang kita lihat di dalam sabar dalam kesesakan? Dikatakan yang terakhir ini, setiap kesesakan pasti akan berakhir. Setiap persoalan pasti akan berakhir. Lambat atau cepat pasti akan berakhir. Saudara-saudara, kita percaya juga keadaan yang sulit yang dialami seluruh dunia, bukan saja di Indonesia, tetapi ini mengglobal, pasti akan berlalu. Lambat atau cepat. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita bawa di dalam doa. Hanya doalah yang sanggup mengubah segala sesuatu. Kita bawa di dalam doa supaya Tuhan pulihkan bangsa kita. Tuhan pulihkan Indonesia. Dan biarlah kemuliaan Allah dinyatakan bagi bangsa kita. Nah, saudara-saudara, saya katakan tadi bahwa setiap kesesakan pasti akan berakhir. Mungkin saudara berkata, kapan hal ini akan berakhir? Berdoa, Tuhan akan menolong kita. Juga saudara mengalami persoalan, Tuhan kok tidak selesai masalah saya. Bahwa di dalam doa pasti akan berlalu. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang terakhir kita melihat apa yang harus ada di dalam kita sebagai orang percaya. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa semua orang pasti punya masalah. Orang dia besar, orang dia kecil, orang siapapun dia punya masalah. Kita tidak sendiri. Kita bersyukur kita punya Yesus. Kita punya Roh Kudus yang selalu menguatkan kita, yang selalu memampukan kita menghadapi setiap tantangan persoalan di dalam hidup ini. Kemudian yang kedua, ada berkat yang menanti bagi orang yang sabar. Ada berkat yang Tuhan sediakan bagi orang yang menanggung penderitaannya dengan sabar. Makanya firman Allah katakan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah di dalam doa. Ketika kita sabar, bertekun di dalam doa, percaya ada berkat Tuhan yang Tuhan akan siapkan bagi kita. Kemudian yang terakhir, saudara-saudara, kita bersyukur kita punya Roh Kudus yang memampukan kita menghadapi hidup ini. Saudara, mintalah supaya kita dipenuhkan oleh Roh Kudus. Mintalah supaya Roh Kudus memimpin kita. Roh Kudus akan membantu kita dalam segala kelemahan kita.
ayat yang terakhir saudara-saudara, di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Firman Allah berkata demikian. Demikian juga roh di sini adalah Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh Kudus akan membantu kita. Saudara, mintalah pertolongan daripada Tuhan. Roh Kudus akan memampukan kita, memberikan kita kesabaran menghadapi setiap persoalan ini. Mungkin saudara berkata, saya sudah tidak sabar lagi menghadapi hal ini. Tetapi saudara-saudara, ketika kita sabar, ketika kita tabah, tekun, percayalah ada pertolongan dari Tuhan yang Tuhan akan kerjakan bagi kita. Puji Tuhan saudara-saudara, biarlah firman Allah ini menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Mari saudara-saudara, pada kesempatan saat ini juga kita akan menerima perjamuan kudus. Kita percaya bahwa Yesus sudah menebus segala dosa kita. Mari kita minta supaya Tuhan menyucikan, menguduskan kita, melayakkan kita untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Saudara-saudara, Bapak Ibu sudah dibagikan hosti dan anggur ini. Biarlah kita harus percaya bahwa ini adalah tubuh dan darah Yesus. Sebelum itu, kita akan masuk di dalam doa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang datang dalam hidup kami. Untuk kami boleh belajar sabar menghadapi setiap tantangan ini. Roh Kudus mampukan kami menghadapi tekanan persoalan hari-hari ini. Dan tiba saatnya ya Tuhan, kami akan menikmati perjamuan asa yang kudus. Mari sucikan, kuduskan, layakkan kami. Tuhan, tolong kami ya Tuhan. Biarlah perjamuan ini menjadi berkat bagi kami. Biarlah perjamuan kudus ini menyembuhkan kami yang sakit, menguatkan kami yang lemah. Dan hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, Tuhan layakkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami mengucap syukur. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, mari siapkan hati saudara, siapkan hidup saudara untuk menikmati perjamuan kudus. Mari, sebelum kita akan menikmati perjamuan kudus, kita akan dengar firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita mengangkat anggur dengan tangan kanan kita dan tangan kiri kita taruh di dada. Sebelum itu kita dengar firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami boleh bersekutu dengan Engkau. Kami boleh menikmati berkat-Mu ya Tuhan. Kami percaya
Engkau ada di dalam kami, dan kami ada di dalam Engkau. Dan kami percaya perjamuan ini menjadi berkat bagi kami. Sembuhkan kami yang sakit, kuatkan kami yang lemah. Berkati jemaat Tuhan, berkati gereja-gereja Tuhan, berkati bangsa Indonesia. Tuhan tolong dalam menghadapi penularan COVID-19. Kami berdoa bersehati, kami patahkan segala sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Indonesia dipulihkan oleh Tuhan. Surabaya, Sidoarjo, Jawa Timur dipulihkan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati jemaat Tuhan dalam usaha pekerjaan. Berkati mereka Tuhan dalam menghadapi tantangan ini. Beri mereka roh kesabaran. Beri mereka ketekunan menghadapi tantangan ini. Dan kami percaya di dalam Yesus ada jalan keluar, ada pertolongan bagi jemaat Tuhan GPDI Betania. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami kepadamu ya Tuhan. Pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan berkati. Pemerintah kami Tuhan beri hikmat. Dari Bapak Presiden, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, sampai RT RW, Tuhan memberkati. Pelayanan GPDI Betania kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, ini doa kami kepadamu, kami bersyukur. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada anaknya yang tunggal, persekutuan penghiburan daripada Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkat Tuhan, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.